Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang function. Dengan belajar function, kita bisa membuat kode yang lebih bersih, terus kita nggak perlu menulis kode berulang-ulang untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sama. Mari kita mulai video pembelajarannya. Sebenarnya kita udah pernah menuliskan function ya. Kalau teman-teman ingat kayak built-in function ya, range, terus type, bahkan print, input, len, kalau kita mau ngubah jadi integer int, float, ya, boolean. Nah, ini sebenarnya semuanya adalah function, teman-teman. Kemudian juga, misalkan metode-metode sebenarnya adalah function. Nanti mungkin ketika kita belajar OOP, lebih belajar lagi mengenai method. Nah, seperti apa misalkan metode-metode ya? Untuk string, misalkan ada replace, string lower, string upper. Terus untuk list misalkan append ya, bisa kita juga list remove, terus list dot pop. Tanpa kita sadari sebenarnya kita udah belajar tentang function. Nah, di sini kita buat function yang bukan di built-in function ataupun di method-method ini. Kita bakal membuat sebuah function yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kita kasih komentar aja. Dan untuk membuat sebuah fungsi di Python, nama keyword itu def, diikuti dengan nama function yang mau kita bikin. Nah, nama functionnya harus sesuai dengan tujuan gitu ya, jangan ngasal juga. Misalkan di sini kita mau ngebuat function yang fungsinya adalah print hello. Jadi kita buat print hello gitu ya. Setelah nama functionnya diikuti kurung buka dan kurung tutup, terus titik dua. Nah, karena namanya print hello, kita print hello seperti itu ya. Dan kita bisa print beberapa kali, misalkan 5 kali ya. Untuk menjalankan fungsi print hello yang telah kita buat, kita bisa memanggilnya dengan cara panggil namanya seperti ini, diikuti oleh kurung buka dan kurung tutup. Kalau misalkan kita jalanin filenya, nah ini bakal ngeprint hello sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali ya, sesuai dengan perintah kita di dalam fungsi print hello. Kita nggak usah ulang-ulang. Misalkan kita mau print hello-nya 10 kali, kita ketik lagi aja print hello. Ya, kalau kita jalanin ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ada yang namanya parameter, teman-teman. Misalkan kita mau buat sebuah fungsi penjumlahan dua angka ya. Kita bisa mengisi parameter number 1 sama number 2. Parameternya itu disimpan di dalam kurung yang di sini. Jadi di antara kurung tutup dan kurung buka. Nah, terus titik 2 seperti ini ya. Melakukan print 61 ditambah 62. 61 dan 62 ini bisa digunakan seperti variabel di dalam function. Kita jalanin penjumlahan dua angka. Angka yang pertamanya 1, terus yang keduanya 2. Terus kita jalanin. Nah, ini keluar 3 ya. Kalau 61 dan 62 ini disebut dengan parameter, 1 sama 2-nya ini disebut dengan argumen, teman-teman. Disebut dengan argumen. Jadi parameter 61 argumennya 1. Parameter 62 argumennya 2. Ini kalau misalkan kita nggak spesifikkan, bakal berurutan. Jadi 1 bakal di-assign ke 61, 2 bakal di-assign ke 62. Nah, nggak bisa kayak gini, teman-teman. Parameternya ada 2 ya, tapi kita masukin argumennya 3. Kalau kita jalanin, ini error ya, karena dibutuhkannya 2 argumen, tapi yang dikasih 3. Kecuali kalau kita masukin 63 di sini. Tapi yang di sini argumen 3 ini nggak akan kepake karena kita di sini cuma 61 tambah 62. Kecuali kalau kita mau di sini nambahin 63. Ini harusnya berarti 6. Karena ini argumennya itu sesuai dengan posisi parameter, jadi 61 itu untuk 1, 62 itu untuk 2, dan 63 itu untuk 3. Ini disebut dengan positional argument, teman-teman. Pakai bahasa Inggris lah ya. Dan mungkin ini nggak cocok sih 2 angka karena ada 3 ya, perjumlahannya 3 angka. Ada yang namanya keyword argument. Kita bisa manggil function penjumlahan 3 angka ya, penjumlahan 3 angka, tapi kita pengen 61-nya sama dengan 10, 63-nya dulu gitu, sama dengan 30, 62-nya 20 ya. Ini kalau kita print, ini masih bisa jalan, teman-teman. Jadi kita nge-spesifikin gitu di sini. Saya pengen 61-nya 10, 63-nya duluan gitu, 30, dan 62-nya 20. Tapi nggak bisa kayak gini. Kalau kita udah 61, 63-nya dispesifikin, tiba-tiba 10 gitu. Kalau kita jalanin, positional argument ya, follows keyword argument itu nggak bisa. Setelah kita buat keyword argument kayak gini,
diikuti sama positional argument nggak boleh. Kecuali kalau gini, kita pertamanya positional argument dulu. Jadi ini untuk 61, baru kita spesifikasiin 63 sama 62-nya pakai keyword argument. Ini bisa, tapi kalau kayak gini nggak jelas gitu. 10 ini punya siapa gitu ya. Kalau mau keyword argument ini semua. Gitu ya, itu lebih aman. Kemudian di sini ada konsep yang penting namanya default parameter. Nah, jadi ketika kita buat sebuah fungsi, kita ingin nilai default dari 63 itu sama dengan 25. Kita nggak harus mendefinisikan 63 ini. Jadi kalau misalkan kita kayak gini, penjumlahan 3 angka yang ini, ya ini kita komen, kita biar bisa lihat. Ini juga kita komen. Kita jalanin. Ini 28. Walaupun di sini positional argumennya cuma 2. Dia ini cuma untuk 61, satunya 62-nya untuk 2. Tapi 63-nya nggak harus kita spesifikasiin. Tapi kalau misalkan kita spesifikasiin kayak gini, 63 ini bakal keganti sama 3. Jadi bakal tetap nilainya 6. Kayak gitu. Ini untuk default argument. Jadi kalau kita misalkan lupa kayak gini, ini masih bisa. Nggak akan error. Nah, sama juga kayak di sini, teman-teman. Jadi kita nggak perlu nambahin ini kalau emang nilai yang kita inginkan untuk 63 itu 25. Jadi kalau kita jalanin, ini bakal 55 dengan nilai 63 itu sama dengan 25. Kemudian apa yang terjadi kalau kita masukin ya? Ini kita masukin ke dalam sebuah variabel hasil penjumlahan. Ketika kita print ya, hasil penjumlahan, kita print. Nah, ini bakal ngasilin non karena kita cuma ngeprint aja, teman-teman. Jadi ada suatu konsep yang penting di dalam sebuah fungsi namanya return. Apa yang mau kita return di dalam fungsi ini? Kalau misalkan kita mau nge-return penjumlahan dari 3 angka ini, nama keywordnya itu adalah return, seperti ini, teman-teman. Jadi fungsinya mereturn sesuatu. Kalau ke print doang, itu nggak nge-return apa-apa, dan ketika kita masukin ke dalam variabel yang kayak kita coba tadi ya, hasil penjumlahan, itu bakal none. Tapi kalau kayak gini, teman-teman, terus kita print hasil penjumlahannya, ini udah nggak none lagi, tapi jadi 28. Penjumlahan 3 angka mereturn hasil penjumlahan dari 3 angka yang kita spesifikasiin di dalam argumen. Ini juga bisa penjumlahan 3 angka, 10, 10 dan 10 ya. Ini positional argument. Terus kita tambahin dengan 70 hasilnya. Ini kita print hasil. Kita print hasilnya. Ini bakal 100 jadi 30 ya ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita cuma ngeprint doang kayak tadi? Nah, ketika kita jalanin, non-type sama integer itu nggak bisa ditambahin, teman-teman. Suatu konsep yang penting namanya return. Fungsi yang bagus itu sebenarnya fungsi yang men-return suatu nilai. Ya, kadang kita butuh juga ya gitu untuk debugging. Jadi di dalam fungsi ini misalkan kita pengen tahu nilai masing-masing 61, terus 62 ya. Kita ngeprint 62 dan 63 gitu. Kalau kita jalanin ini, nah ini bakal ke print ya, yang 61-nya 10, 62-nya 10 juga, 63-nya 10. Return itu sangat penting di dalam fungsi agar kita dapat memasukkan hasil dari fungsi ke dalam sebuah variabel sehingga tidak menghasilkan non. Kita juga udah belajar tentang docstring. Misalkan kita di sini mau bikin perkenalan nama functionnya dengan parameternya nama sama umur. Kita mau nge-return kayak gini, return string ya, kita nge-return string halo, nama saya nama dan umur saya umur. Dengan docstring kita dapat membuat sebuah penjelasan sebenarnya fungsi ini tujuannya untuk apa, parameternya apa, dan output yang kita inginkan seperti apa. Nah, ingat docstring itu 3 kutip seperti ini. Fungsi perkenalan menerima 2 parameter, yaitu gitu ya, 1 nama yang bertipe string, 2 umur yang bertipe integer. Terus misalkan hasil yang diharapkan perkenalan, terus kita masukin stringnya namanya misalkan Budi 18 tahun gitu ya. Kita misalkan return, kita bisa print, terus nama functionnya apa, perkenalan gitu ya, doc kayak gini. Kalau misalkan kita jalanin, ada penjelasannya. Fungsi perkenalan menerima 2 parameter, yaitu nama yang bertipe string,
umur yang bertipe integer. Hasil yang diharapkan, misalkan kita ngejalanin perkenalan, Budi terus 18. Halo, nama saya Budi dan umur saya 18. Kemudian kita bisa menggunakan if else statement gitu, returnnya itu bisa ada dua kayak gini misalnya teman-teman. Jadi def ya pangkat 3 ya number gitu. Nah, ini biasain kita bikin docstring untuk sebuah fungsi. Kayak kita ini bikin docstring yang sederhana aja ya, membuat pangkat 3 terhadap suatu angka. Jadi kita kasih contoh pangkat 3 dari 2 itu returnnya adalah 8. Kayak gini aja ya kita buat docstringnya. Kita cek dulu numbernya, bener nggak number itu numerik nggak. Kalau number itu nggak numerik, returnnya error. Jadi ini juga mungkin ditambahnya pangkat misalkan 3 terus kita masukinnya malah 2 kayak gini atau A gitu ya. Ini kita bakal number yang Anda inputkan salah. Oke. Ini kayak gimana? Jadi if kita cek dulu type dari number sama dengan integer or type dari number sama dengan float ya. Ini berarti benar. Kita returnnya berarti number pangkat 3 ya. Nah, ini nggak usah lagi kita else-in gitu teman. Kita bisa return number, bukan number sih ya, tipe data yang Anda inputkan salah. Tipe data yang Anda inputkan salah. Nah, ketika kita misalkan menjalankan ini pangkat 3, ini kita komen kan pangkat 3 ini 2 ya. Kita print ini 8 teman-teman. Jadi sesuai dengan apa yang kita mauin. Jadi pangkat 3 2 8. Tapi ketika kita A masukin yang A, ini bakal tipe data yang Anda inputkan salah. Ada juga yang disebut dengan scope teman-teman. Jadi scope itu misalkan kita buat fungsi namanya penjumlahan, parameternya A sama B, hasil jumlah sama dengan A plus B, return hasil jumlah. Nah, ketika kita misalkan di sini mau ngeprint hasil dari jumlah, ini kalau kita jalanin, walaupun di sini kita di dalam fungsinya udah nyebutin hasil jumlah, ketika kita print di luar dari scope function ya, itu nggak akan bisa teman-teman. Oke, teman-teman, itu tentang function. Mungkin di video selanjutnya kita bakal latihan tentang function ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.